Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon maaf nanya lagi Buya. Tadi menyambung dari pembahasan Buya tentang surah, kata Buya kan semakin berzaman semakin berkembang pembahasannya Buya. Jadi ini pertanyaannya agak banyak tapi surah semua Buya. Jadi yang pertama tentang masalah ini Buya, ada sebagian daerah itu punya tradisi lamaran-lamarannya itu membuat hiasan dari lamaran tuh pakai dengan bentuk binatang atau roti dengan bentuk binatang gitu. Kata Buya kan tadi kalau sudah model seperti itu mutlak haram. Cuma kalau karena mungkin ada sebagian ini pengen menjaga tradisi, tapi nanti binatangnya ada yang diilangin gitu ya, apa matanya kek, apa tangannya atau gitu Bu. Jadi ada yang dicacatin, itu apakah tetap haram ataukah diperkenankan? Ya, yang kedua Buya, wayang Buya. Wayang itu kan berbentuk Buya, tapi kan gepeng. Nah, itu juga apakah termasuk timsal? Terus Buya, ada lagi sekarang itu yang sedang booming, yang banyak itu hiasan-hiasan, apakah hiasan tuh ditaruh di lemari atau lampu-lampu tidur, itu bentuknya dari sesuatu yang enggak bernyawa tapi dikasih mata sama mulut Buya. Contoh awan dikasih mata mulut, atau bentuk bulat dikasih mata mulut, terus kadang dikasih kaki gitu Buya. Nah, itu apakah nanti termasuk timsal juga Buya? Nah, terus Buya, ada gambar, tadi kan masalah gambar ulama, kata Buya boleh. Nah ini kalau gambar ulama yang nggak ada fotonya Buya, jadi misal di zaman-zaman yang memang mulai ada foto, bahkan sebagian ada yang pernah meletakkan ya gambar para sahabat, lalu juga gambarnya kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, yang jelas itu pasti bukan foto tapi lukisan. Nah itu apakah tetap diperkenankan juga Buya? Dan terakhir Buya, untuk pekerjaan orang yang membuat boneka untuk anak kecil tapi ternyata dibeli sama orang gede juga, itu kan berarti yang gede itu kan melakukan pelanggaran syariat. Lalu untuk yang bekerjanya apakah itu termasuk pekerjaan syubhat? Baik. Mohon maaf Buya, banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sampai lupa urutannya nanti. Apa yang pertama? Lamaran dengan ini. Kalau yang melamar itu adalah bayi umur 5 tahun, untuk anak gadis umur 5 tahun boleh. Ini sudah yang lamar tidak boleh sama. Lamaran kalau gambarnya dibentuk kayak patung-patung, boneka-boneka itu adalah tidak diperkenankan karena sudah dewasa semuanya. Sudah dewasa semuanya. Ada masalah dipotong, dan ini baru ada celah. Di saat dipotong sehingga tidak bentuk, tidak jelas wujudnya, maka ini termasuk dikatakan sebagian ulama untuk menghilangkan keharaman adalah dengan cara apakah dipotong kepalanya atau separuh badannya dan sebagainya. Tapi tetap sebagian mengatakan selagi itu masih difahami kalau itu adalah patung maka itu haram. Anggap saja ikut yang ini. Ngapain pakai patung? Bikin bunga-bunga yang indah, bunga gambar cinta, bunga gambar apa gitu yang indah, jangan pakai patung-patungannya, supaya kita terbebas daripada sesuatu yang diharamkan. Kalau dari tradisi, ya kita orang hebat adalah mengabadikan tradisi tapi mengislamkan sebuah tradisi. Tradisi diislamkan, tentunya dirubah dari gambar patung menjadi gambar yang lainnya, bunga-bunga atau yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian masalah wayang ini adalah juga dijelaskan. Para ulama dulu juga punya ilmu di saat tradisi pewayangan dulu sampai ada setelah, karena wayang itu adalah tradisi yang ada di Jawa, satu budaya dan seni yang betul-betul dikagumi. Kemudian para juru-juru dakwah Pulau Jawa waktu itu ingin mengabadikan seni ini, bukan mengabadikan, ingin menjadikan seni ini media untuk bisa bersapaan dengan masyarakat awam yang belum kenal Islam. Ternyata ini dipakai sebagai media dan sukses. Tapi diupayakan ini diislamkan mulai dari kisah-kisahnya itu, biarpun di sana ada dewa-dewi, akan tapi ternyata di sana jaga manusia yang mengalahkan dewa. Misalnya ingin meruntuhkan keyakinan tentang pendewaan itu. Misalnya adanya Punokawan atau Semar Gareng Petruk, itu ada sebenarnya dari bangsa manusia, tapi dewa itu kalau cekcok itu tanyanya ke Semar. Itu kan sebetulnya satu cara untuk meruntuhkan tentang keyakinan tentang dewa-dewi.
Nah, ini sudah dirubah oleh para ulama pada zaman itu. Kemudian juga bentuknya itu adalah tidak di dalam bentuk patung. Ini juga untuk keluar daripada larangan ini, sehingga digepengkan. Sudah digepengkan, bentuknya sudah nggak jelas. Bukan dalam bentuk manusia. Bentuknya nggak jelas. Sehingga yang namanya Arjuna itu terganteng, kalau ada orang kayak begitu nggak ada yang mau nikah dengan dia. Arjuna itu kan katanya orang apa dalam pewayangan manusia terganteng ya. Arjuna. Sehingga kalau orang ganteng disebut kayak Arjuna. Tapi kalau ada orang bener modelnya kayak wayang Arjuna, nggak ada yang mau nikah dengan dia. Jadi sengganteng-ganteng Arjuna dalam wayang ya hanya ini. Maka di sini semacam sudah ada pengkaburan daripada timthal yang sesungguhnya, sehingga dari sini kita ta'adduban, kita beradab kepada para ulama dahulu yang masih menggunakan media wayang, maka sudah keluar daripada patung yang sudah dipangkas, ditipiskan seperti gambar, tidak berbentuk, tipis sekali wayangnya, kemudian warna bentuknya juga berubah, kemudian tidak seperti manusia, bukan gambar manusia. Nah sekarang yang malah repot itu sudah mulai dirubah dalam bentuk manusia, apalagi dikembalikan menjadi patung lagi. Ini mungkin kepada yang punya keahlian seni dalam pewayangan, kembalilah kepada pewayangan yang asli tadi, namanya wayang kulit. Kemudian wayang itu adalah kisah, untuk media untuk membuat satu kisah. Baik, ini adalah yang bisa kami sampaikan. Tapi di sana jika ada orang mengingkari, ya itu mohon kita itu harus bijak juga ya. Bagi siapapun yang biasa di dalam dunia pewayangan, kemudian mengikuti apa yang dikatakan para tokoh-tokoh ulama yang mengatakan wayang perkenankan, Anda ikuti. Tapi di saat Anda menemukan orang yang mengingkari tentang wayang dianggap sebagai gambar-gambar ini, Anda nggak usah pusing, Anda itu harus orang bijak. Itu yang nggak mau ya sudah. Jangan di saat menemukan orang mengingkari pewayangan lalu dianggap dia adalah anti nasionalis, anti macam-macam, anti macam. Anda tidak usah, karena yang mengingkari itu adalah juga berdasarkan hujah. Yuk kita dewasa. Adapun yang kami sampaikan ini adalah juga yang kami baca ya, dari yang kami amati ya, dari masalah kisah pewayangan. Dan tentunya kami yakin, bukan sekedar menduga, ada yang tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan. Tapi kami mengamati seperti dari kisah pewayangan sendiri sudah dirubah. Gambar wayangnya pun semacam itu. Apalagi ini dinisbatkan kepada orang-orang yang memang orang soleh, para wali songo. Ini salah satu media. Hanya pertanyaannya adalah di saat kita tidak perlu lagi dengan media itu, apakah masih dipakai atau tidak? Mungkin di sini pertanyaannya. Kalau sudah tidak perlu lagi, sudah kita tinggalkan. Kalau memang masih menggunakan, tentunya dengan tujuan yang baik, maka kami himbau kepada dalang-dalang yang ada saat ini. Kami yakin di antara dalang-dalang adalah umat Nabi Muhammad. Tinggal yuk kembalikan dengan apa yang pernah diletakkan, apa dibangun oleh para wali tersebut, dengan kisah-kisah Islami, mengenal tentang keimanan dan sebagainya. Masya Allah. Ini perlu kembali nih. Karena pun demikian kita melihat dunia pewayangan juga masih digemari. Dunia pewayangan masih digemari. Artinya ini juga peluang untuk memasukkan pesan-pesan kemuliaan. Baik, seperti itu. Dan semoga Allah memaafkan kepada semuanya. Jika ada kesalahan tentu kita minta ampun kepada Allah. Semuanya banyak kesalahan. Jadi yang berbeda dengan kami mohon maaf, kami hanya mencoba membaca tentang pewayangan. Dan itu bukan berarti besok saya langsung jadi dalang, tidak. Ini hanya sekedar pengamatan kami tentang dunia pewayangan. Adapun pewayangan yang dipegang oleh orang yang tidak kenal agama Islam, tentu nanti akan ada kisah-kisah, itu babnya beda. Kita hanya mengatakan pewayangan yang dijadikan media oleh ulama terdahulu untuk menyampaikan pesan-pesan kemuliaan sebagai budaya dan seni, seperti itu. Kemudian selanjutnya apa? Banyak pertanyaannya. Baik, kurang lebih selagi itu berbentuk, karena patung yang disembah-sembah oleh orang-orang kafir dahulu itu juga tidak selalu bentuk manusia sempurna, akan tapi ada seperti tidak jelas. Jadi intinya kalau orang faham itu menjadi semacam hukum patung, karena faham, oh ini adalah bentuk begitu, dikasih mata, dikasih ini. Makanya ayo kita menghindari yang demikian. Jangan sampailah kenapa harus kasih mata dan sebagainya. Kemasa ya intinya kalau awan dikasih bukan awan berarti mungkin yang puji matanya saja, jadi awannya sebenarnya. Kalau hal-hal semacam itu artinya tidak jelas-jelas
Jadi seolah-olah awan berbicara dikasih mulut, gitu ya. Ini kan muntik kamu anak, awan dikasih mulut. Ini berbeda sekali. Awan berbicara, mulutnya untuk berbicara. Awan melihat nanti mau mana turun hujan, sebagai kisah-kisah tentang awan. Aku akan turun hujan. Anak kecil itu beda. Yang kami kira adalah ada sebuah tempat di rumah bentuk begitu dikasih gambar. Kalau itu adalah sudah patung karena bendanya adalah ada. Tapi kalau misalnya awan dikasih ini, kemudian dijadikan bahan kisah untuk anak-anak. Untuk bercerita awan tadi aku asal dari mana, kan bisa saja sebuah cerita ilmiah. Awan bercerita aku dulu adalah dari air, kemudian aku menguap, kemudian aku berkumpul, ini ngomong ini. Hal kayak gitu tuh beda. Itu enggak ada masalah hal yang semacam itu karena bukan bentuk, hanya sekedar mulut yang berbicara adalah awan berbicara dan tidak ada awan berbicara seperti itu. Yang lain? Oh, masalah lukisan. Lukisan beda dengan fotografer. Kita bicara tentang fotografer. Selagi bukan fotografer nggak boleh lagi. Jelas-jelas fotografi. Selagi fotografi adalah kalau sudah lukis Imam Ghazali. Konon yang melukis Imam Ghazali adalah lukisan Imam Ghazali hidup di abad keempat. Abdul Qadir Jilani di abad kelima. Kemudian fotografi itu ditemukan di abad 18. Jauh banget nih, nggak ada. Jadi nggak ada tuh khayalan orang hanya karena melihat orang pintar biasanya botak digambar Imam Ghazali botak. Dan itu masyhur ditempelin, nggak. Wali Songo nggak ada, Wali Songo, foto Wali Songo. Cucunya Wali Songo ada tapi fotonya nggak ada. Jadi itu tidak perkenankan, itu namanya berdusta, nggak ada foto-foto itu. Ngarang-ngarang foto itu adalah nama lukisan. Jadi nggak perlu lukisan Abdul Qadir Jilani itu nggak ada itu. Lukisan Imam Ali bin Abi Thalib nggak ada itu semuanya. Bahkan kalau tidak salah yang melukis Imam Ghazali itu sama yang menggambar buruk itu, kalau tidak salah dari siapa kabarnya adalah seorang asli Lebanon yang tinggal di New York itu. Nah, dia adalah seorang pelukis dan seniman dan sekaligus seorang pujangga, ya, ahli pelukis. Jadi seperti itu. Semoga kita bisa hati-hati dan jadi hal-hal yang selain daripada patung murni tadi, patung yang berbentuk dari bernyawa itu mungkin saja masuk khilaf. Tapi kalaupun sudah ada masuk khilaf, itu tolonglah kita itu harus hati-hati, lebih hebat kalau kita ihtiyat. Jangan dipakai selagi ulama ada khilaf. Khuruj minal khilaf. Kemudian di saat ada orang mengingkari apa yang sudah kita lakukan, ya kita harus bisa terima. Jangan biasa emosi deh, lalu mengatakan dasar bodoh kamu itu membodohkan orang lain. Padahal masalah khilaf. Jadi selagi dua hal yang mutlak halal dan mutlak haram, maka mungkin masuk wilayah khilaf. Mutlak halal sama mutlak haram, sudah jelas tadi mutlak halal, mutlak haram dalam pembahasannya. Mutlak haram adalah yang berbentuk patung tadi jelas. Dan dari yang bernyawa, yang mutlak halal adalah benda yang tidak bernyawa dilukis, selesai. Selebihnya adalah masuk wilayah khilaf. Maka kita harus berhati-hati dan kita jaga lisan kita dan jangan mudah kita menyakiti orang lain biarpun dengan sesuatu yang selama ini kita anggap benar. Dalam penyampaiannya pun perlu namanya hikmah dengan penuh kelembutan, karena orang kadang punya panutan, punya ulama, dan ulama kadang berbeda dalam hal ini. Dan perbedaan ulama bukan karena kebodohan, justru karena kecerdasan mereka sehingga muncul perbedaan-perbedaan semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Membuat boneka buat anak kecil, masalah kalau pertanyaan banyak banget jadi bingung. Membuat boneka buat anak kecil, ya tidak apa-apa. Yang membeli orang gede ditanya dulu buat siapa. Jadi kalau kita tahu seperti kita jual senjata, kalau yang membeli adalah perampok, haram. Kita jual pisau, ini perampok, orang mukanya merah, kenapa? Mau membunuh, jangan dijual ke dia. Jadi ditanya buat saya, buat siapa Pak? Buat anak saya, umur berapa? 5 tahun boleh. Buat saya Pak, buat ulang tahun istri saya. No. Kasih duitnya saja, begitu dong. Seharusnya itu gitu. Kalau kita tahu bahwasanya bosnya menjual kepada siapa saja, maka kita bekerja di tempat tersebut jadi haram. Karena kita membantu yang haram. Karena membantu yang haram adalah haram. Wallahu a'lam bishawab.